Saya akan membahas tentang obat remdesivir, di mana jurnal yang saya ambil itu dari Clinical Pharmacokinetic yang telah terakreditasi Q1. Nah, permasalahan yang saya ambil itu adalah bagaimana perubahan struktur kimia obat seperti penambahan gugus fosforamidat itu dapat meningkatkan kemampuan obat menembus membran, namun membuatnya lebih cepat di metabolisme oleh enzim seperti CES1, dan bagaimana proses itu mempengaruhi profil farmakokinetiknya atau parameternya dan efeknya pada tubuh. Nah, pada jurnal utama itu dijelaskan bahwa remdesivir itu adalah produk fosforamidat yang menyalurkan nukleosida ke sel paru-paru untuk membentuk penghambat trifosfat RNA virus secara efisien. Nah, produk itu harus mengalami aktivasi metabolik di dalam sel sebelum memberikan efek antivirus. Nah, tetapi efek dan bentuk aktif dari remdesivir itu dia itu bersifat sangat polar dan bermuatan negatif sehingga tidak dapat menembus membran sel secara pasif. Nah, oleh karena itu ditambahkan gugus fosforamidat untuk menyamarkan muatan fosfat dan meningkatkan lipofilisitasnya. Nah, sesuai dengan jurnal pendukung yang telah terakreditasi Q1 juga menjelaskan bahwa penambahan protein ini itu dapat membuat obatnya itu lebih lipofilik sehingga dia itu dapat terdistribusi ke sel dan juga jaringan. Nah, akibat dari penambahan protein itu, volume distribusinya itu meningkat dan lebih besar. Jadi, sekitar 93 liter yang menunjukkan bahwa obat itu enggak hanya berada di plasma tapi juga masuk ke jaringan sesuai dengan peningkatan lipofilisitas akibat modifikasi struktur dengan penambahan protein tadi. Nah, peningkatan lipofilisitas itu tidak berarti stabil meningkat, justru sebaliknya struktur fosforamidat itu membuat molekulnya itu rentan terhadap hidrolisis enzimatik dan sangat cepat di metabolisme di hati oleh CSS1. Nah, stabilitas hepatiknya itu rendah sehingga jika diberikan oral akan mengalami first pass effect yang sangat besar. Oleh karena itu, perigenal itu dipilih dengan pemberian rute intravena untuk menghindari kehilangan obat sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian karena diberikan lewat intravena, maka bioavailabilitasnya itu 100% karena seluruh obatnya itu langsung masuk ke sirkulasi sistemik tanpa kehilangan akibat absorpsi. Nah, untuk distribusinya, remdesivir itu kebanyakan berada di plasma karena banyak menempel pada protein atau fraksi terikat dengan proteinnya, yaitu sekitar 88-94%. Sedangkan metabolit nukleotida yang dalam bentuk nggak aktifnya itu lebih banyak berada di dalam sel darah. Jadi jadi obatnya itu jadi obat dan metabolitnya itu menyebar secara berbeda. Nah, untuk aktivasi nukleotida itu harus mengalami fosforilasi tahap pertama oleh kinase seluler. Nah, tahap ini itu sering menjadi pembatas kecepatan dari metabolismenya, baik untuk obat yang nukleotida induk maupun dengan obat yang punya gugus fosforamidat. Nah, tapi dengan penambahan gugus fosforamidat itu, dia itu menutupi muatan negatif fosfat dan dengan ester alaninat dan ariloksi sehingga obatnya itu menjadi lebih lipofilik dan dapat menembus membran sel secara pasif sehingga dia itu mengalami tahap fosforilasinya itu lebih cepat dibandingkan dengan nukleotida induk. Nah, berdasarkan jurnal pendukung kedua yang telah terakreditasi Q1 juga, di sini dijelaskan gugus fosforamida yang ini merupakan gugus fosforamida atau nukleotida fosfat dengan gugus fosforamida, sedangkan ini merupakan nukleotida induknya aja yang nggak ada gugus fosforamidanya. Nah, gugus fosforamida inilah yang membuat dia itu bersifat lipofilik. Nah, kenapa remdesivir dengan protein itu lebih cepat dimetabolisme oleh CES1? Karena gugus fosforamida itu dirancang untuk sebagai promoiti yang memang mudah dikenali oleh enzim inang. Pada tahap pertama, setelah pemberian dengan intravena dan distribusi ke jaringan, remdesivir itu akan cepat mengalami pemotongan eh, dan atau hidrolisis gugus ester alkil oleh enzim CSS1. Nah, yang ini akan terjadi pemotongan gugus ester alkil oleh CSS1. Nah, kemudian
membentuk metabolit intermediate yang membuatnya sedikit lebih polar karena gugus lipopiliknya tadi berkurang. Nah, kemudian ini menandakan mulainya proses aktivasi dari produk yang produknya tapi masih belum aktif sepenuhnya. Nah, kemudian setelah gugus esternya itu dipotong, maka metabolit intermediate itu akan mengalami pelepasan gugus aril dan alanin. Jadi gugus aril dan juga gugus alanin itu, gugus aril dan juga gugus alanin itu akan lepas sehingga dia itu membentuk nukleotida monoposfat. Nah, gugus pelindung nukleotidanya itu udah dilepas, gugus pelindung fosfatnya itu sudah dilepas, maka muatan fosfatnya itu akan kembali muncul. Nah, di dalam sel, nukleotida monofosfat itu akan mengalami penambahan gugus fosfat oleh enzim nukleotid kinase, sehingga membentuk monoposfat, diposfat, dan juga trifosfat. Nah, sel akhirnya itu adalah 1TP aktif metabolit yang ini. Dia itu merupakan eh, nukleotida trifosfat yang memiliki efek antivirus. Nah, pada nukleotida induk, kenapa dia kalau dengan protein itu lebih cepat, sedangkan nukleotida induk itu proses fosforilasi untuk membentuk monofosfatnya itu lebih lama atau slow. Itu tuh karena nukleosida atau nukleotida yang bermuatan negatif ini, dia itu sangat polar dan sulit untuk masuk ke sel dan aktivasinya itu lambat karena fosforilasi selulernya itu terbatas untuk membentuk nukleotida monofosfat. Akibatnya efektivitas antiviralnya itu rendah. Nah, karena tadi metabolismenya itu cepat oleh CH1 pada nukleotida dengan fosforamidat itu, maka bisa dilihat di sini untuk profil farmakokinetiknya itu clearance-nya itu tinggi, yaitu rata-rata CL clearance total rata-ratanya itu adalah 1171 mil mili per menit, dan tes tengah plasmanya itu pendek 1 jam, sedangkan tes tengah intraselulernya itu panjang 4,3 jam, 43 jam, sehingga efek obat di dalam tubuh itu lama, tetapi obat yang dikeluarkan itu atau dieliminasi itu atau di metabolisme lebih cepat. Nah, eh, konsekuensi farmakokinetiknya itu efeknya itu bertahan lebih lama walaupun kadar plasmanya itu rendah, sehingga ini berkaitan dengan pemberian dosisnya. Interval dosisnya itu bisa dosisnya itu hanya 1 kali sehari, cukup untuk menghasilkan efek farmakoterapi yang baik.